Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Religi Sofran. Saya di sini untuk memenuhi tugas video mata kuliah Metalurgi Fisik. Saya akan menjelaskan mengenai korosi. Untuk penjelasan, kita bagi menjadi 6, yaitu yang pertama korosi, yang kedua penyebab korosi, yang ketiga proses terjadinya korosi, yang keempat jenis korosi, yang kelima dampak korosi, serta yang keenam pencegahan korosi. Yang pertama, korosi. Korosi didefinisikan sebagai penurunan mutu logam akibat reaksi elektrokimia dengan lingkungannya. Pada peristiwa korosi, logam mengalami oksidasi, sedangkan oksigen atau udara mengalami reduksi. Peristiwa korosi sendiri merupakan proses elektrokimia, yaitu proses perubahan atau reaksi kimia yang melibatkan adanya aliran listrik. Untuk persamaan dari reaksi pembentukan korosi dapat dilihat pada tabel biru, yang mana ada anoda, katoda, serta redoksnya. Selanjutnya, yang kedua, penyebab korosi. Penyebab korosi ada beberapa macam, yaitu berupa gas terlarut, temperatur, pH, bakteri produksi, serta faktor padatan terlarut. Untuk gas terlarut berupa oksigen atau O2, adanya oksigen yang terlarut akan menyebabkan laju korosi pada mid steel alloy akan bertambah dengan meningkatnya kandungan oksigen. Untuk temperatur, penambahan temperatur umumnya menambah laju korosi. Untuk pH netral yang mana kita ketahui adalah bernilai 7, sedangkan jika pH kecil dari 7 akan bersifat asam dan korosif. Sedangkan untuk pH besar dari 7 akan bersifat basa dan juga korosif. Untuk bakteri produksi, adanya bakteri produksi sulfat akan mereduksi ion sulfat menjadi gas H2S. Gas tersebut jika berkontak langsung dengan besi akan menyebabkan terjadinya korosi pada besi tersebut. Selanjutnya, faktor padatan terlarut. Untuk beberapa faktor padatan terlarut, contohnya adalah klorida, karbonat, serta sulfat. Selanjutnya, proses terjadinya korosi. Bagaimanakah suatu korosi itu dapat terjadi? Korosi logam melibatkan proses anodik yang mengoksidasi logam menjadi ion dengan memancarkan elektron ke logam atau permukaan, dan proses katoda yang mengkonsumsi elektron tersebut pada tingkat yang sama. Proses katoda biasanya reduksi hidrogen atau reduksi hidrogen ion oksigen dari lingkungan. Untuk perhitungan dari laju korosi diukur pada kondisi MPY. Dapat dilihat pada kolom di bawah ini. Selanjutnya, jenis korosi. Jenis korosi yang pertama itu ada uniform attack atau korosi seragam, yaitu korosi yang terjadi pada permukaan logam akibat reaksi kimia karena pH air yang rendah dan udara yang lembab. Selanjutnya ada pitting corrosion atau korosi sumur, yaitu korosi yang disebabkan karena komposisi logam yang tidak homogen. Selanjutnya ada erosion corrosion atau korosi erosi, yaitu korosi yang terjadi karena keausan dan menimbulkan bagian-bagian yang tajam dan kasar. Selanjutnya ada galvanized corrosion atau korosi galvanis, yaitu korosi yang terjadi karena adanya dua logam yang berbeda dalam satu elektrolit, sehingga logam yang lebih anodik akan terkorosi. Selanjutnya, stress corrosion atau korosi tegangan, yaitu akan terjadi karena butiran logam yang berubah bentuk yang diakibatkan karena logam mengalami perlakuan khusus, seperti diregang, ditekuk, dan lain-lainnya. Selanjutnya ada surface corrosion atau korosi celah, yaitu korosi yang terjadi pada logam yang berdempetan dengan logam lain, diantaranya ada celah yang dapat menahan kotoran dan air. Selanjutnya, dampak korosi. Dampak korosi dapat kita bagi dua, yaitu dampak langsung dan dampak tidak langsung. Untuk yang pertama, dampak langsung. Kerusakan langsung terjadi dalam bentuk kerusakan pada suatu alat, mesin, atau struktur bangunan yang dapat langsung kita lihat. Selanjutnya, dampak tidak langsung.
berupa terhentinya kegiatan produksi akibat penggantian peralatan yang rusak, kerugian produk akibat kerusakan wadah, tangki bahan bakar, saluran air minum atau minyak mentah, dan akumulasi produk korosi. Selanjutnya, pencegahan korosi. Pencegahan korosi dapat kita lakukan dengan 5 metode atau 5 cara, yaitu yang pertama, pengecatan. Fungsi dari pengecatan adalah untuk melindungi besi dari kontak dengan air dan udara. Cat yang mengandung timbal dan seng melindungi besi dari korosi. Yang kedua, pelapisan dengan krom. Proses pelapisan dilakukan dengan cara elektrolisis atau electroplating. Lapisan timah melindungi besi selama lapisannya utuh. Yang ketiga, pengorbanan anoda. Menanamkan logam magnesium dan menghubungkannya ke pipa baja dengan kawat. Karena magnesium adalah logam aktif, besi tidak berkarat, tetapi logam magnesium berkarat. Yang keempat, dibalut plastik. Plastik mencegah besi berkontak dengan air dan udara. Yang kelima, ada pelapisan dengan seng atau galvanisasi. Seng dapat melindungi besi meskipun lapisannya rusak. Hal ini karena potensial elektroda besi lebih negatif daripada potensial seng. Sekian presentasi dari saya. Jika ada yang salah mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.